Keuntungan dari apa? Jualan bedroom furniture. Saya bedroom furniture adalah biasanya mereka membeli satu set, tidak hanya ini. Jadi ada apa? Tempat handuknya juga, ada mirrornya, terus ada lighting. Nah, menurut buyer saya yang jualan di sana, jualan bedroom itu enak karena sekali jual bisa dapat jual banyak barang. Halo sahabat Explore, balik lagi bersama saya Bayu, dan kali ini kita akan mendengarkan langsung cerita inspiratif dari pelaku usaha ekspor. Tapi unik nih sahabat Explore, produk yang diekspor adalah furniture, tapi furniture khusus kamar mandi. Nih, untuk sahabat Explore yang Gen Z nih biasanya kan sangat aware ya tentang interior kamar mandi yang cantik dan apik. Nah, mungkin nanti kita bisa sambil ngobrol-ngobrol nih. Di sini ada Pak Alex. Pak Alex ini selaku pengusaha ekspor tersebut. Nah, mungkin Pak Alex, bagaimana sih Pak Alex awalnya merintis usaha produk furniture ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan dulu, Pak. Ya, kalau boleh dibilang ini sebenarnya kecelakaan ya, Mas ya. Kecelakaan karena waktu itu posisi sekitar tahun 2000-an, di mana krisis waktu itu ya, krisis dolar dari 3.000-an melonjak menjadi 15.000, sehingga banyak bank yang kolaps, termasuk salah satunya waktu itu bank saya. Bukan kolaps ya, tapi dengan pemerintah di merger dari 4 bank menjadi 1 bank. Waktu itu ditawarkan kepada karyawan yang mau resign dapat golden shake hand. Ya, saya kepikiran waktu itu karena sebelumnya saya banyak bergaul dengan nasabah-nasabah saya yang kebanyakan pengusaha-pengusaha di Jakarta. Nah, salah satu dari mereka itu meracuni saya untuk bisnis sendiri aja. Itu kata-kata itu teringat terus ya, begitu ada kesempatan ditawari modal, ya saya saat itu memutuskan udah ya, balik kampung aja. Saya sudah tidak tahan kerasa ibu kota. Nah, pada saat itu Pak, kan Bapak desain nih Pak dari kantor lah ya. Terus ada perasaan kalang kabut nggak Pak? Waduh, ini saya dapat tanda kutip ya di PHK gitu ya Pak. Nah, setelah itu apa Pak pikiran Bapak pertama Pak? Pusing nggak Pak pada saat itu Pak? Ya, pikiran pertama saat itu adalah cari lokasi dulu. Saya belum tahu saya mau apa. Cari lokasi, kemudian dapat tanah waktu itu luasnya 500 meter persegi. Itu di Jogja Pak? Jogja. Oke. Sewanya masih murah banget, 1 juta per tahun. Saya ambil 10 tahun. Kemudian saya ketemu salah satu tokoh furniture di Indonesia, namanya Pak almarhum Pak Ambar. Dulu terkenalnya nama Ambar Polah, salah satu seniman di Jogja. Beliau waktu itu sudah bagus ekspornya. Kemudian menawari saya, Mas, saya ikut kursus pengeringan kayu. Karena saya posisi nganggur dan tidak punya bayangan apa-apa, saya ikutlah itu kursus 2 hari. Setelah kursus 2 hari, saya berpikiran untuk kenapa nggak saya bikin terus saya sewakan. Karena waktu itu, karena dolarnya melonjak, banyak pengusaha-pengusaha baru furniture, tapi masih belum sadar kualitas. Sehingga kirim ke Australia, ke Eropa, mereka masih dalam kondisi basah. Tentu saja banyak problem di sana, jadi banyak masalah. Kemudian saya berpikiran untuk bikin usaha pengeringan. Waktu itu saya bikin langsung 2 chamber. Saya sewakan, laku. Nah, dari situ kemudian baru saya kenal sama orang-orang furniture. Kemudian mencoba untuk masuk ke dunia furniture dengan menjadi subkon dari perusahaan-perusahaan eksportir. Artinya kan kalau bisa saya tangkap nih dari hal kecil dulu ya Pak, dari mulai pengeringan ya kan, kemudian Bapak perluas network ke usaha mebel gitu ya, sampai sekarang akhirnya bisa produksi sendiri gitu ya Pak. Ya, seperti halnya orang kalau mau belajar berenang ya, ada 2 cara, cari guru kursus atau langsung asal nyebur, nanti dia akan ngambang sendiri. Saya termasuk yang kedua ya, jadi langsung nyebur sambil belajar pada saat mau tenggelam. Jadi dari situ akhirnya kita bisa dapat koneksi-koneksi yang menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalankan bisnis. Oke, nah ini kan Bapak dari tahun 2001 ya Pak, otomatis kan ibaratnya sudah mengalami asam manis, pahit dan asin lah itu ya. Nah kira-kira apa sih Pak suka dukanya Bapak nih selama merintis
usaha ekspor ini mungkin ada cerita menarik atau lucu yang bisa dikenang gitu Pak, silakan Pak. Ya, di tahun-tahun awal menurut saya banyak penderitaannya daripada sukanya ya. Karena saya belum paham betul masalah kayu, belum paham betul masalah konstruksi bagaimana membuat suatu furniture yang benar-benar kuat dan dengan kualitas kayu yang bagus. Saya punya pengalaman. Jadi waktu itu saya ngerjain subkon dari Jepara. Aneh juga memang Jepara kok subkon ke Jogja. Tapi saya terima waktu saya kerjakan, ternyata dikomplain sama buyer dia, dikomplain akhirnya. Ini bayarnya dari mana ya Pak? Saya nggak lupa waktu itu, karena saya tidak direct dengan buyer ya, melalui perusahaan lain. Dikomplain apa yang sudah saya tabung waktu kerja di Jakarta habis. Waktu itu 3 mobil habis, kejual semua. Itu untuk nutup kerugian itu ya? Itu karena nggak dibayar kan, saya beli kayu bayar tenaga nggak dibayar. Kemudian dari situ setelah hampir bangkrut, saya ketemu orang Belgia. Jogja waktu itu banyak ekspat dari Perancis, Belgia, Belanda yang mereka sourcing mebel dari Jogja. Saya ketemu orang itu, namanya Pak Lionel. Nah kebetulan dia juga lagi punya masalah dengan perusahaan induknya di Belgia. Jadi mau putus, terus ketemu saya, udah kita kerjasama aja. Saya handle marketing, kamu produksi. Nah dari situ kita mulai jalan, mulai dari ekspor 2 bulan sekali, 1 kontainer 20 feet, meningkat sampai sekarang kita sudah di kisaran 11 kontainer per bulan. Nah tadi yang menarik nih Pak, kan Bapak pernah di satu titik tuh sampai menjual 3 mobil ya Pak untuk menutup kerugian. Apa sih yang membuat Bapak nih tidak menyerah gitu ya Pak? Kan biasanya ada orang yang setelah itu ya langsung down, langsung udah deh nggak mau usaha lagi gitu kan. Tapi Pak Alex ini kan tetap berjuang ya sampai ke titik sekarang kan. Nah itu apa sih Pak yang menurut Bapak menjadi daya motivasi Bapak gitu loh? Iya, kalau mungkin bawaannya Pak. Saya kalau ada problem itu biasanya saya cari sampai tuntas ya. Saya tidak akan berpindah. Kebanyakan orang kan kadang istilahnya kurang konsisten ya. Gagal di satu bidang, dia akan langsung berubah, pindah ke usaha yang lain. Gagal lagi pindah ke usaha lain. Nah, ini yang terbuang-buang menurut saya ada learning time-nya ya. Yang kita harus ulang dari nol lagi. Jadi menurut saya memang harus satu bidang ditekuni. Gagal ya berusaha lagi di bidang yang sama. Berarti 2 kata kunci ya menurut saya, fokus dan konsistensi ya Pak. Nah kita ngomongin fokus dan konsistensi ini juga menarik. Furniture yang Bapak produksi sebenarnya sangat spesifik gitu ya Pak, furniture kamar mandi. Kenapa memilih furniture kamar mandi dibandingkan furniture yang pada umumnya ya Pak, kayak misalkan meja dan lain sebagainya? Di awal kita bikin semua ya Mas, dari mulai kursi, meja, lemari. Tapi tanggapan dari buyer ataupun konsumen waktu kita pameran di Jakarta hanya boleh dikata ya susu aja, nggak ada yang menarik. Salah satu buyer saya dari Belgia, namanya Ali, dia keturunan Maroko. Sudah kayak temen, dia bilang ke saya, kamu fokus aja di satu furniture, mau dining, mau bedroom atau bathroom. Ya akhirnya kita putuskan masuk ke bathroom yang menurut saya waktu itu belum terlalu banyak berpemainnya di situ, dan sampai sekarang pun nggak terlalu banyak karena ini spesifik dan butuh konstruksi yang khusus, finishing yang khusus, sehingga membuat saingan kita itu nggak terlalu banyak. Padahal menurut buyer saya di Eropa kebanyakan semua rumah tangga punya kebutuhan akan furniture kamar mandi, karena benar apa tidak, kebanyakan di sana kalau musim dingin berangkat kantor nggak mandi, jadi hanya cuci muka. Nah, ini juga seperti ini kan ada 2 ya. 2 itu idenya kenapa kok dibikin 2 kayak cuma 1? Karena kadang-kadang suami istri berebut. So mau berangkat kantor sudah waktunya mepet, jadi kita bikin 2. 1 untuk si suami, 1 untuk istri untuk cuci muka bareng. Tapi yang pasti kan ini juga berdasarkan masukan dari customer dari luar negeri ya biasanya. Ibarat ini kan berarti kan berkaitan dengan budaya di sana ya Pak ya. Oke. Nah Pak, kalau di
di industri ini, di furniture kamar mandi ini ada ininya nggak sih Pak, jenis-jenis atau variannya gitu Pak, yang bisa membedakan antara satu sama yang lain? Mungkin kalau ini stylenya apa gitu, atau ada yang lain gitu, ada yang beda? Jadi kalau desain, dari segi desain kita memang bikin desain sendiri, dan ada juga special order dari buyer yang desainnya datang dari mereka. Tapi kalau yang dari buyer kita anggap itu eksklusif desain yang tidak akan kita tawarkan ke buyer lain. Tapi kalau desain yang kita buat, biasanya kita jelaskan ke customer, ini desain kita, saya bebas jual kemana saja. Ya, tapi kalau untuk daerah tertentu yang misalnya negaranya kecil, ya kita hormati mereka juga. Kita nggak jual ke orang lain, hanya satu orang saja cukup daripada kompetisi ya. Tapi akhir-akhir ini di mana penjualan online sudah merebak, batas negara itu jadi hilang. Jadi bisa pusatnya di Spanyol, pembelinya di Denmark, itu bisa. Dan saya punya customer di negara lain, dia buka toko online itu akan ketemu. Jadi terpaksa ya kita akhir-akhir ini juga membuat diversifikasi produk untuk masing-masing customer. Ya, jadi teknologi informasi ini memang menghilangkan gap ya Pak. Iya. Tembok ya, jarak lah ya. Betul. Nah Pak, ini saya penasaran Pak. Ini berarti kalau yang dikirim itu ininya aja atau gimana? Atau sama ininya Pak? Set Pak. Ya, keuntungan dari jualan bedroom furniture. Saya bedroom furniture adalah biasanya mereka membeli satu set, tidak hanya ini. Jadi ada tempat handuknya juga, ada mirrornya, terus ada lighting. Nah, menurut buyer saya yang jualan di sana, jualan bathroom itu enak karena sekali jual bisa dapat jual banyak barang. Beberapa item gitu ya langsung dijual ya. Karena mungkin kondisinya kalau di sana memang untuk set satu interior satu tema gitu kali ya Pak ya. Jadi diperlukan tuh beberapa item sekaligus ya, dan beragam ya maksudnya ya. Nah Pak, kalau yang kayak gini Pak, model yang kayak gini tuh diekspornya kemana Pak? Ini biasanya pasar mana nih Pak? Ini kebanyakan ke Eropa sih Pak, Spanyol, Itali, Yunani, Belgia. Kalau untuk ke negara lain, Jepang juga ada sebenarnya, Jepang. Nah kalau dari negara-negara tersebut nih Pak, ada ini nggak sih Pak permintaan mungkin kayak ornamennya gitu ya? Mungkin kalau yang tadi Bapak bilang Spanyol ya lebih suka ornamennya murah seperti ini, atau Jepang seperti apa kayak gitu, ada request tertentu nggak sih Pak? Request biasanya mereka hanya merubah sedikit ya. Jadi misalnya seperti ini, dia minta ininya lebih kecil. Hanya sebenarnya ide tetap dari kita, ide basic desainnya itu dari kita. Salah satu kita yang bikin survive adalah desain. Kita tidak pernah menciplak desain orang lain, sehingga buyer pun juga kalau mau beli harus dari kita. Tapi memang ada beberapa buyer yang curang bawa katalog saya ke tempat perusahaan lain, bisa nggak? Tapi ya karena hubungan saya cukup luas, biasanya ada yang kasih tahu. Kemarin kedatangan buyer ini boleh nggak? Tapi itu jadi nilai lebih sendiri, artinya kan dengan adanya desain desain karya sendiri ada nilai eksklusivitas gitu ya Pak ya. Di mata konsumen pun juga bangga gitu punya produk yang mungkin nggak ada di pasaran gitu ya. Iya, dan bagi kita itu desain sendiri menghindarkan dari kompetisi kompetisi yang hanya menekankan pada persaingan harga. Kalau menurut saya salah satu kelemahan industri furniture kita adalah banyak yang jadi follower ya. Satu perusahaan bikin produk tertentu booming, perusahaan lain yang copy. Akhirnya yang diuntungkan adalah si buyernya ya, dia bisa, kalau kamu nggak kasih harga segini, saya bisa pindah ke penjual yang lain. Itu yang terjadi. Harganya murah-murah, tenaga kerja juga dibayar murah, sehingga tidak ada yang diuntungkan, hanya buyer yang diuntungkan. Buyer pun saya kira tidak diuntungkan karena kompetisi hanya dari segi harga, maka si eksportir tadi akan menekan kualitas juga, sehingga buyer akan dapat barang yang nggak bagus. Nah tadi Bapak juga sempat cerita bahwa kan memang untuk desain kan dibikin sendiri gitu ya Pak. Nah bagaimana sih Pak caranya Bapak untuk tetap mengupdate nih desain furniture kamar mandi ini Pak?
Jadi di Jakarta itu ada pameran namanya IFEC ya Pak ya. Kita ikut tiap tahun ke sana. Jadi melalui IFEC itu biasanya kita rilis model baru. Model baru kita rilis biasanya antara 7 sampai 8%. Itu yang biasanya jadi acuan buyer-buyer saya untuk ke depan harus jualan apa yang harus saya pesan. Gitu Pak. Oke, nah dari sisi internal sendiri Pak, Bapak sendiri ada satu unit R&D atau gimana Pak untuk mengupdate desain-desain ini? Iya, ini mungkin karena naluri ya Pak ya. Jadi di saat teman-teman furniture baik di Jogja maupun Jepara lebih pada saat mereka dapat profit, mereka lebih senang untuk menginvestasikan hasilnya itu ke bidang lain. Misalnya diinvestasikan ke tanah, dia bikin real estate. Saya nggak pernah ke sana, saya tetap uang kita kumpulkan, invest ke mesin lagi, dan menurut saya naluri saya benar ya, karena saat ini buyer-buyer yang besar dia akan mencari produk yang memang mengerjakan sesuatu dari hulu sampai hilir. Jadi misalnya dari lock di sini ya Pak, lock kita belah sendiri, kita keringkan sendiri, kemudian kita potong sendiri sampai finishing kita kerjakan sendiri, bahkan packing pun kita bikin sendiri. Jadi kontrol kualitas menurut saya merupakan kunci ya Pak ya, kunci. Dan sekarang buyer tidak sekedar langsung percaya. Apabila kita ketemu di pameran, dia akan pertama minta telekonferensi ya, dia minta dibawa keliling pabriknya benar ada apa enggak. Setelah dia itu cocok, dia akan kirim tim. Kadang-kadang ada buyer yang punya tim di Indonesia, tim suruh datang ngecek lagi. Setelah itu terbukti pabriknya ada produksi sendiri, tim dari negaranya akan kesini lagi ngecek sekali lagi untuk membuktikan. Nah ini yang jadi masalah bagi banyak perusahaan yang selama ini hanya menjadi trader. Jadi beli mentah, di finishing, kirim. Nah ini jadi masalah menurut saya. Ke depan akan makin banyak perusahaan yang seperti itu. Dan itu ternyata prosesnya juga panjang ternyata ya Pak ya. Dari prospek sampai ke deal kesepakatan itu panjang jalannya ya Pak ya. Jadi mereka telekonferensi dulu gitu kan, terus sampai harus kirim tim ke sini kan dan sebagainya. Tugas kita berat karena kita harus memaintain kepercayaan buyer kepada kita. Begitu sekali percaya, kemudian kita tidak konsisten dengan quality, mereka akan langsung pergi. Yang berat kan memaintain kepercayaan mereka kepada kita. Menjaga loyalitas konsumen yang susah ya Pak ya. Jadi istilahnya kalau saya bilang ke customer saya tidak mau main-main dengan kualitas. Karena apa? Saya pengen pada saat kontainer ditutup berangkat dari pabrik saya pengen bisa tidur nyenyak, tidak memikirkan risiko komplain, karena saya sudah yakin produk saya bagus. Berbeda dengan dulu waktu saya awal-awal begitu, kadang-kadang barang di loading aja sudah sampai malam saya pagi karena barangnya belum selesai. Itu begitu kontainer itu berangkat, mulai saya mikir diklaim apa enggak. Nah, sekarang saya sudah sampai pada posisi pada saat kontainer berangkat saya sudah bisa tidur nyenyak. Pokoknya Bapak tuh sebelum barang atau produk pergi dari ke luar negeri ya kan, Bapak harus jamin dulu ya kualitasnya ya. Jangan sampai ada masalah kan nanti setelah dikirim ya. Oke. Seperti mungkin bisa dilihat mungkin di luar ya, mungkin nggak kelihatan dari kamera. Itu ada 2 unit barang yang saya jemur itu udah 5 hari. Saya ajar dulu di sini, masalah nggak? Kita jemur di luar, taruh di ruangan A. Oh, dites gitu ya Pak ya? Ya. Karena di sana kan jadi masalah adalah kelembaban udara. Betul, suhunya ya Pak. Ya, kelembaban udara mereka kan sangat rendah, sehingga kayu itu cenderung menyusut. Jadi pada saat menyusut nanti akan timbul risiko pecah. Itu yang biasanya jadi masalah utama. Jadi sebelum berangkat saya jemur, masukkan AC, kalau itu nggak problem ya berarti sisa produksinya bisa jalan terus. Nah, ngomongin kayu nih Pak, kan saya baca juga Bapak menggunakan kayu jati ya. Sebenarnya kan banyak ya bahan-bahan yang lain. Kenapa Bapak lebih memilih kayu jati Pak untuk produk furniture Bapak? Ya itu sebenarnya kembali ke masalah modal ya.
banyak permintaan juga menggunakan kayu-kayu import seperti oak, walnut, kemudian kayu-kayu lokal seperti sungkai, mahoni. Tapi masalahnya pada besarnya modal yang dibutuhkan untuk stok masing-masing jenis kayu. Karena kita kalau furniture itu beda ya, beda sama usaha yang misalnya kuliner, percetakan, karena bahan bakunya sudah standar. Tapi kalau kayu kita gimana memprediksikan stoknya kan susah. Kita stok tebal 5 cm yang datang order ukuran 2 cm. Itu yang kita fokus satu kayu aja, tapi kita lengkapi. Karena masalah ketersediaan kayu saya kira merupakan hal yang menjadi hambatan terbesar bagi pengusaha furniture, terutama jika order itu datang yang mendadak, karena kayu ini tidak bisa kita siapkan secara mendadak. Untuk waktu tebang waktu dari daerah asal sampai ke sini butuh waktu 2 minggu, plus nanti penggergajian seminggu, pengeringan bisa 2-3 minggu. Jadi sudah butuh waktu sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan sampai kayu itu ready untuk diproses. Jadi kalau biasanya kita menjanjikan kepada buyer itu 12 minggu. Jadi kalau 12 minggu sudah kemakan 5 minggu ya kita mesti telat, kena penalti, dan imbasnya ke kualitas. Jadi di sini stok kayu merupakan hal yang benar-benar saya perhatikan. Nah Pak, ngomongin buyer luar negeri juga kan, kalau misalkan kita berhubungan dengan buyer luar negeri kan mereka sangat memperhatikan dari aspek legalitas gitu ya Pak ya, aspek keamanan gitulah. Nah kalau dari CV Kayu Manis ini sejauh mana Pak aspek legalitas, mungkin dari kayunya dan sebagainya Pak? Kita punya 2 sertifikat ya, SVLK dari Indonesia, kita juga punya FSC yang dari Eropa. Jadi prinsipnya sebenarnya kadang-kadang teman-teman furniture itu adanya aturan baru itu dianggap sebagai penghambat. Saya kadang-kadang malah curi start sebelum mereka, biasanya kan sebelum itu dilaksanakan, misalnya dalam waktu 2 tahun aturan dilaksanakan, orang akan mepet-mepet. Saya dari awal sudah prepare, jadi begitu orang masih pada komplain memprotes aturan, saya sudah punya sertifikatnya. Jadi kita bisa one step ahead ya. Dan itu mungkin jadi nilai tambah ya, karena kan balik lagi bayar luar negeri itu kan sangat concern ya dengan legalitas ya. Dengan Bapak punya sertifikasi otomatis wah menjadi daya kepercayaan juga dengan bayar luar negeri, seperti itu kan ya Pak. Nah Pak, kita ngomongin ekosistem bisnisnya Bapak nih, ekosistem ekspornya Bapak. Nah, tadi Bapak bilang bahwa dari awal sampai akhir itu kan Bapak sangat memonitor sekali ya proses produksinya. Nah, boleh tahu nggak Pak, kalau untuk bahan baku ini semua dari yang mulai yang besar-besar ini, yang kecil-kecil itu suppliernya dari mana aja Pak? Saya ya ambil kayu dari Sulawesi Pak. Oke. Sulawesi karena kelancaran suplainya. Ya kalau untuk sebenarnya kayu terbagus masih dari perhutani ya, masih dari Jawa ya. Tapi saya terhambat masalah birokrasinya yang terlalu rumit, sehingga saya putuskan pakai Sulawesi yang walaupun dari segi kualitas masih di bawah kayu perhutani, tapi kita bisa upgrade dengan finishing. Oke. Nah untuk yang lain-lainnya Pak, seperti apa misalkan komponen-komponen pendukungnya itu Pak, itu ngambilnya dari mana Pak? Kalau untuk komponen kita ambil dari importir ya Pak ya. Importir kayak rel, engsel itu kita ambil dari importir, karena dari Indonesia sendiri belum ada saya kira. Kalau seperti tadi kayu pelapisnya itu dan apa yang di dalam? Itu lokal Pak. Kayu lapisnya lokal. Kira-kira berapa Pak Bapak bekerja sama dengan supplier ini Pak? Ada berapa supplier gitu Pak? Kalau supplier saya nggak terlalu banyak, untuk kayu hanya 3. Untuk plywood itu satu perusahaan saja. Dan kemudian untuk yang lain seperti hardware kita ada 3 supplier. Tapi selain itu kan masih banyak supplier, ada supplier finishing. Banyak sih, partnya banyak. Terus kemudian kita ngomongin para pekerja nih Pak, boleh diceritain nggak Pak? Demografi pekerja dari CV Kayu Manis ini dari mana aja Pak? Kalau karyawan di sini kebanyakan lokal sih Pak, lokal dari Bantul, Jogja dan sekitarnya.
Tapi memang ada beberapa yang saya rekrut dari Jepara juga ada, dari Solo yang memang skillnya bagus. Saya tarik ke sini untuk membantu operasional. Tapi tetap kita upakan dari lokal. Oke. Nah Pak, berarti kan saya juga bisa menangkap nih Pak, bahwa dengan kehadirannya UMKM ini kan sebenarnya benar-benar mendukung perekonomian Indonesia ya sebagai tulang punggung ya Pak. Artinya kan dengan adanya kehadirannya CV Kayu Manis ya kan bisa memberdayakan lingkungan sekitar ya Pak, dan menjaga ekosistem ekspor tadi ya kan. Nah Pak, terkait dengan dukungan pemerintah nih Pak, kan CV Kayu Manis ini juga menerima program penugasan khusus ekspor PKI UKM. Nah, menurut Bapak, apa sih Pak manfaatnya Pak untuk keberlangsungan bisnisnya Bapak? Gitu? Saya kira manfaatnya besar ya, terutama untuk mendukung modal kerja kami ya. Modal kerja kami karena dari LPPI melalui Bank Eksim sebagai channeling agent itu bunganya rendah, hanya 6% setahun ya. Dibanding komersial mungkin hanya separuhnya. Dan prosesnya juga nggak terlalu susah. Staffnya juga helpful ya, artinya tiap ada masalah saya konsultasi langsung dibantu. Saya kira program ini sangat bagus lah, terutama dari segi suku bunga ya. Nah, saya cerita sedikit ya Pak. Memang kan program penugasan khusus ekspor ini secara global itu sudah ada sejak tahun 2016. Nah, kemudian turunannya itu beragam Pak, salah satunya PKI UKM. Nah, menurut kacamata Bapak nih sebagai pelaku ekspor, adanya dukungan pemerintah seperti program penugasan khusus ekspor ini, apa sih Pak manfaatnya untuk pelaku ekspor pada umumnya Pak? Ya, secara umum adalah seperti yang saya sampaikan tadi, membantu kita dalam hal modal kerja, itu membantu cash flow karena pembayaran dari buyer itu tidak serta-merta barang dikirim langsung diterima. Ada beberapa buyer yang baru membayar berapa bulan setelahnya. Nah, ini sangat membantu menjembatani pada saat kita butuh modal usaha sebelum buyer membayar. Oke, nah Pak, selanjutnya apa sih Pak harapan Bapak nih atau strategi Bapak ke depan untuk CV Kayu Manis ini Pak? Strategi kita nggak terlalu mulu-mulu ya, kita konsisten dengan kualitas, kemudian tetap create model-model baru. Mungkin untuk tahun depan kita akan fokus pada bagaimana membuat furniture itu bisa dikirimkan dalam bentuk flat pack, karena saya menyadari bahwa customer sekarang beda dengan customer mungkin 10 tahun yang lalu. Buyer sekarang itu dia order, kuantitinya banyak, tapi langsung masuk ke gudang. 10 tahun yang lalu buyer saya punya berapa toko, pesan dari saya, barang datang dia buka, cek apa yang rusak, terus masuk showroom. Kalau sekarang masuk gudang, ada orang pesan by online, Etsy atau apa, dia langsung kirim, dia nggak buka, nggak cek lagi. Nah, kalau nanti dikomplain dari si end user, nanti baru bayarnya akan sampaikan ke kita, ini ada komplain, bisa dia potongkan, bisa kita kena penalti. Lah kita nggak mau, artinya kita juga nggak mau merepotkan buyer kita dengan mengirim barang yang bermasalah. Saya pengen semuanya smooth ya, sampai end customer tidak ada masalah, sehingga quality control menjadi hal yang sangat penting di perusahaan saya. Ya, keren sekali Pak. Semoga harapan dan strategi Bapak tadi ya, taktik Bapak ke depan itu semoga bisa berjalan lancar ya Pak. Mungkin terakhir nih Pak, saya mengucapkan terima kasih nih Pak atas waktunya Pak Alex bisa berbagi cerita dengan sahabat ekspor. Tapi mungkin pas waktu closing nih, saya minta 3 pesan lah atau 3 kata-kata untuk para sahabat ekspor nih yang lagi merintis usahanya Pak, usaha ekspornya Pak. Silakan Pak. Waduh, kalau disuruh 3 apa ya? Karena tadi semuanya berjalan sesuai intuisi ya Pak. Iya. Ya mungkin 3 kata kunci mungkin ya Pak ya. Kita tutup dan tetap semangat ya, jangan mundur tiap ada tantangan. Kedua, konsisten bidang usahanya, dan ketiga tetap jaga kualitas. Tetap semangat, jangan mundur ya, jaga konsistensi ya. Kemudian pelihara kualitas ya. Pelihara kualitas. Itu dia sahabat ekspor untuk menutup sesi kita hari ini. Terima kasih Pak Alex atas waktunya. Sampai jumpa ke episode berikutnya.
Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi teman-teman sahabat ekspor semua. Sampai jumpa sahabat ekspor. Terima kasih.